Selamat datang kembali di channelku, dan sebelum memulai jangan lupa subscribe dan nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video baru dari aku. Dan untuk episode kedua hari ini tentang intuisi dia kepada kamu. Dan si dianya ini bisa siapapun ya, termasuk mungkin orang atau sosok yang kalian pikirkan. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan anggap saja rumah sendiri ya. Semoga betah juga, dan terima kasih juga untuk yang sudah mendukung aku. Untuk yang pernah bergabung tapi pergi, semoga kalian menemukan channel yang lebih baik dari aku atau channel yang lebih cocok dengan kalian. Dan aku akan selalu bilang kalau ini adalah hiburan aja, jadi belum tentu resonate ke semua orang. Seperti biasa nih, ada 3 pilihan file ya. File 1 itu 8 ones, file 2 7 ones, dan file 3 6 ones. Ini berurutan nih, 8, 7, 6. Kalian bebas pilih mana aja, bisa pilih 1, pilih 2, atau mungkin pilih ketiganya. Aku kasih waktu ya untuk memilih. Udah? Aku singkirkan ya untuk file 2 dan file 3. Hai file 1. Ini bacaan kalian ya. Intuisi dia kepada kamu. Dia ini meskipun ada yang lain, dia akan tetap menuju ke kamu. Walaupun dia banyak pilihannya, pilihan hidupnya gitu ya. Tapi dia mengutamakan pilihan hidupnya itu ke kamu, tujuannya ke kamu. Dia sedang mencari jalan lain. Karena di sini ya, sebenarnya dari pilihan banyak yang dilihat, itu dia sudah menemukan satu jalan yang tepat dan dia sedang menuju pada kamu. Ada demun di sini, tapi di sini yang aku lihat juga kamu sedang berusaha membereskan trauma kamu ya, memulihkan juga apa yang pernah terjadi di masa lalu. Padahal dia sedang berusaha menuju kamu loh ini. Tapi kamunya masih berkutat dengan masa lalu. Coba deh untuk benar-benar memulihkan trauma dan masa lalu kamu, karena ketika kamu belum memulihkan trauma kamu, itu akan menghalangi dia untuk benar-benar sampai kepada kamu. Karena ketika dia datang pun, kamu pasti gak akan menyadari dia tuh di mana. Tapi dia menyadari bahwa kamu adalah orangnya atau sosoknya yang dia cari. Nah, di sini juga nih, di Ace of Swords, kamu juga harusnya bisa lebih berpikir secara baik-baik ya. Cinta yang baik akan datang dari energi yang baik. Nah, oleh karena itu putuskan dulu energi kamu yang kurang baik ya, termasuk orang-orang toksik di hidup kamu. Lalu The Sun, kamu juga harus menjadi diri kamu sendiri ya. Jangan berpikir bahwa orang akan menghargai kamu ketika kamu itu menjadi diri orang lain. Maksudnya gini, ada baiknya kamu menjadi diri sendiri. Benar-benar diri kamu, bukan diri sendiri versi orang lain. Misalnya nih, kayak atas nama adat dan budaya ya, suku tertentu gitu harus nurut gitu, enji, 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 setiap orang ngomong. Tapi di dalam dada kamu itu rasanya pengen ngebales orang itu. Padahal sebenarnya menghargai tidak sama dengan memahami. Menghargai kalian bisa diam, tapi kalau memahami itu belum tentu kalian bisa diam. Terkadang memahami itu butuh kesabaran. Nah, di sini kesabarannya ada, tapi kesabaran kalian itu dijadikan tameng untuk menyimpan bom waktu. Lama-lama nanti meledak. Itu jangan.
Itu jangan. Dan kalau misalnya kalian gak bisa move on, itu ya keterlaluan juga sih. Ngapain kalian mengulang kisah lama? Itu sama aja kayak baca buku dari awal sampai akhir, kan ketahuan hasilnya. Terus nanti akan ada yang bilang, tapi kan bisa aja endingnya beda. Ya iya, kalau bukunya model Ghostbah petualangan, kamu baca ulang pun endingnya bisa beda-beda lah. Kalau kamu nggak move on gitu sama mantanmu atau sama orang yang pernah kamu suka, ya sama aja bohong, endingnya itu sama. Walaupun sifat manusia katanya bisa berubah, sedangkan si dia ini sedang berjalan menuju kamu loh. Dari sekian banyak jalan yang dia pilih, dia langsung ambil jalan yang bener-bener ekstrim. Masalahnya di sini kan, tapi kamunya belum beres masa lalunya, belum pulih trauma masa lalunya hanya karena mantan, terus memaksakan ideologi ke orang kalau cinta itu tidak perlu pacaran. Cuman bagimu ini cinta itu kayak main-main, pokoknya asal ada mantan gue tenang gitu. Ya iya, kalau mantanmu beneran cinta sama kamu, kalau misalnya cinta ya nggak jadi mantan. Kalaupun jadi mantan ya ke pernikahan dong, atau paling tidak sudah ada keputusan keluarga untuk diikat dulu kan. Walaupun umurmu misalnya masih 17 atau 18, ya apa salahnya untuk tunangan gitu kan. Kalau misalnya cuma jalan dengan mantan berharap mantannya balik lagi, ya kasihan cinta yang baru yang mungkin sebenarnya lebih baik dari mantan kamu. Intuisinya tuh sudah menunjukkan bahwa dia benar-benar mau ke kamu, tapi kamunya sendiri yang menghalangi karena energi kamu yang kurang baik. Energi kamu selalu berada di masa lalu. Oh, ada to walk the lonesome road when all seems ended. Dia berjalan ke sana dengan kesendirian. Ini burung. Di sini juga ada burung. Dia hanya ditemani dengan intuisi dan kepekaannya aja. Sedangkan kamu malah masih berkutat dengan masa lalu, berharap masa lalu itu akan indah kayak dongeng. Ya nggak masalah sih sebenarnya kamu mengharapkan masa lalu lebih indah, tapi mau sampai kapan? Makanya sampai sekarang kan juga belum ada mesin waktu yang bisa mengulang masa lalu. Coba deh lihat di Doraemon. Kan sering tuh mencoba mengubah masa lalu. Tapi nyatanya kan nggak semudah itu kan. Nobita aja masih berjuang. Lah apalagi kamu yang bukan Nobita, nggak punya Doraemon. Kok maunya nggak move on. Gitu loh. Jadi kesimpulannya, si The One ini sudah menuju ke kamu, tapi kamunya masih belum mau memulihkan trauma kamu. Kalau bisa sih segeralah dipulihkan. Udah lupakan masa lalu, belajar memaafkan. Jangan mengejar mantan hanya karena dia bagimu cantik atau ganteng. Cantik atau ganteng gak jaminan kalau kalian nikah nanti kalian bakalan makmur rumah tangganya. Ayolah, percayalah, rumah tangga itu sebenarnya bisa disetting asalkan kamu dapat memilih orang yang tepat. Bukan karena mantan, bukan, tapi karena energi kalian berdua yang selaras. Kamu cuma nggak mau memutuskan masa lalu hanya karena masih teringat fisiknya sesuai yang kamu mau. Mungkin kayak fisiknya kayak idol Jepang gitu, yang kecil-kecil, ramping-ramping, putih, meskipun tinggalnya di daerah gitu kan. Nah kamu juga sedang berusaha menjadi versi orang lain, bukan versi diri kamu sendiri. Jadi kata orang gini, kamu harus A, kamu NJ, kamu harus B, kamu NJ. Jadinya kamu kehilangan jati diri kamu. Dan pada akhirnya kamu juga akan kehilangan apa yang kamu bilang cinta itu. Cinta tak bisa dipaksa, tidak boleh atau bisa tanpa pacaran. Gak mungkin sebenarnya sih. Kalau memang kamu maunya kayak gitu, ya lebih baik jangan jalan sama mantan. Ya jalan aja sama orang baru. Kan gak perlu pacaran kan. Ya kalau kamu jalan sama mantan, ya sama aja kamu mengulang masa lalu. Dan pada akhirnya terjadi lagi kejadian yang sama di When All Seems End.
Oke, aku rasa itu dulu ya untuk file 1. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 2. Halo file 2, ini bacaan kalian ya. 7 tongkat atau 7 wands. Aku singkirkan dulu oracle-nya ya. Jadi 7 wand di sini dia sebenarnya sudah ada di dekat kamu, dan kalian juga ya bisa dibilang sudah menemukan dengan radar versi masing-masing. Tapi kenapa banyak halangannya? Ya karena ada salah satunya itu memang lagi nggak menyadari atau belum menyadari bahwa dia sebenarnya sudah ada di dekat kamu. Mungkin karena kamu atau dia itu fokus ke dunianya sendiri. Kalau ini yang aku lihat, kamu yang fokus ke dunia kamu sendiri. Kamu yang berusaha untuk membereskan apa yang pernah terjadi. Sebenarnya kamu nggak terlalu perlu keras ya untuk diri kamu sendiri. Ya udah, jalani aja, masa lalu biarlah berlalu. Ini mirip nih sama file 1 nih. Kalau file 1 itu kekeh mempertahankan masa lalu. Kalau ini mencoba untuk membereskan masa lalu supaya dia benar-benar bisa langsung ketemu kamu. Dia kena halangan juga sama nih, salah satu dari kalian. Ini energinya lagi ketutupan, tapi dia tahu. Dia tahu dan kamu pun tahu bahwa oh, kemungkinan dia orangnya. Begitu juga dengan dia. Ini pasti orangnya. Dalam hatinya gitu ya ketika dia lihat kamu. Untuk siapanya aku nggak tahu. Tapi yang jelas orang ini sudah ada di dekat kamu. Kalau yang file 1 itu kan orangnya on the way ya, masih jalan, masih dalam perjalanan. Sedangkan kalau ini udah ada di dekat kamu. Kenapa kamu belum ketemu sampai sekarang? Ya karena kamu sendiri yang menghalangi dia untuk benar-benar langsung ketemu kamu. Kamu itu cuma berusaha lari dari masalah. Kamu hanya berusaha lari dari masalah sehingga kamu berharap bahwa nanti akan ada pangeran yang datang. Enggak, pangeran yang datang itu enggak akan ada kalau kamu hanya berusaha lari dari masalah. Melupakan bukan lari ya, tapi melupakan itu terkadang bentuk proses untuk membuat diri kamu move on. Kalau ini bukan move on, kamu lari dari masalah dan gak diselesaikan masalahnya. Jadi ujungnya numpuk masalah baru. Ada Knight of Pentacles juga. Kamu mengalihkan masalah-masalah tersebut dengan hobi yang bisa dibilang ya agak kurang baik sih. Hobi menghamburkan uang, foya-foya untuk melupakan, berusaha melupakan. Tapi melupakannya itu lebih ke lari dari masalah-masalah yang belum selesai. Dan pada akhirnya kamu merasa jomblo paling menderita sendiri. Padahal sebenarnya dia udah ada di dekat kamu. Udah ada dekat kamu, tapi kamu lebih milih untuk tidak menyelesaikan trauma kamu, tidak memulihkan masa lalu kamu. Seenggaknya kalau memang masa lalu nggak bisa diulang, paling enggak kamu jangan lari dari masalah. Kamu juga jangan impulsif. Kalau dikit-dikit itu kamu buang uang, buang waktu hanya demi memenuhi hobi yang kamu pikir itu adalah simbol kesehatan kamu. Padahal sebenarnya kamu semakin banyak bebannya di sini. Itu yang bikin dia tuh udah mau nyamperin kamu, udah ada di sekitar kamu, tapi kamunya nggak lihat. Kita lihat ya. Oh, the fortunate companion. Dan and yet the path grow lighter. Kamu hanya butuh jalan terang di sini. Jalan kamu tuh masih gelap, sementara dia udah ada di dekat kamu. Terus the fortunate companion juga nih aku lihat. Dia itu juga sebenarnya udah sering nolong kamu, tapi kamunya yang nggak sadar, menganggap bahwa dia hanya orang biasa. Oke, saya rasa itu dulu ya untuk file 2. Jadi kesimpulannya dia udah ada, tapi kamunya yang malah lari dari masalah. Kamu di masa lalu, ujung-ujungnya numpuk masalah,
dan kamu tuh membuang uang, buang waktu, buang materi yang kamu punya hanya demi hobi yang menurut kamu itu adalah jalan terbaik untuk melupakan masa lalu. Padahal sebenarnya kamu bukan melupakan, tapi lari dari masalah, sehingga masalah semakin banyak, semakin numpuk, jadi semakin bingung kan untuk menemukan si dia. Padahal si dia itu sudah ada di dekat kamu. Intuisinya tuh sudah menunjukkan ke kamu, tapi kamunya yang bikin si dia tuh bingung. Dan dia berusaha untuk membimbing kamu ke jalan cahaya. Sekarang aku mau lanjut ya ke file 3. Hai file 3, ini pilihan kalian ya. 6 wands. Ya, 6 tongkat. Sebenarnya kamu dan dia tuh sudah saling menemukan. Orang yang berada di sampingmu, ya memang itu adalah hasil intuisi kalian berdua. Makanya kan Yura Yunita tuh nyanyiin lagu Intuisi. Intuisiku selalu mengarah kepadamu. Kalian sudah saling menemukan. Kalau memang betul, saya ucapkan selamat ya. Semoga kalian berbahagia. Tapi sayangnya di sini walaupun sudah saling menemukan, kalian juga masih belum bisa memutuskan rantai yang kurang baik di hidup kalian. Misalnya kebiasaan atau situasi ya. Tapi di sini walaupun situasinya begitu atau kebiasaannya begitu, kalian berusaha untuk saling membantu dan gotong royong. Karena kalian paham, ketika kalian sudah saling menemukan, kalian memang harus siap untuk menerima apa adanya masing-masing. Termasuk masa lalunya, yang mungkin saja kurang baik bagi kamu ataupun dia. Karena kamu tidak ingin menilai masa lalu dia dengan buruk. Dan di sini kalian juga sebenarnya kerjasamanya bagus ya. Berusaha untuk memutus rantai energi yang kurang baik dari diri masing-masing. Saling membantu gitu, tukeran tips lah misalnya. Misalnya kamu menyarankan dia meditasi, dia menyarankan kamu nulis jurnal gitu. Contohnya. Dan di sini ada from the below to the above. The sadness of letting go. Kalau di sini sih ya memang ibaratnya energi kalian memang masih jauh, tapi intuisi dialah yang sudah menemukan kamu dan kalian sudah saling bertemu. Makanya di sini ada tulisan from the below to the above. Walaupun kamu jauh, dia akan selalu bantu kamu. Terus yang kedua, oracle kedua, dan pas banget nomornya nomor 2, the sadness of letting go. Intinya sudah saling menemukan tapi masih malu-malu. Dan kamu atau dia masih berusaha menerima masa lalu masing-masing. Tapi kalau di sini sih kemungkinan kamu ya yang masih belum bisa menerima masa lalunya. Padahal sebenarnya dia sudah menerima masa lalu kamu dan berusaha untuk memutus masa lalu yang kurang baik supaya kamu nggak trauma lagi ke depannya. Dia itu selalu ada loh di belakang kamu. Jadi jangan disia-siakan ya dia. Oke, saya rasa itu dulu untuk file 3. Terima kasih ya sudah menonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Kalau kalian mau konsultasi, kalian bisa cek link di deskripsi atau follow IG di atas. Bye-bye.